Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Nauli dengan NIM di 1023105. Di sini saya akan mempresentasikan produk kewirausahaan saya dengan judul mikroorganisme lokal atau MOL. Bisa disebut juga dengan pupuk organik cair. Pengertian MOL. Mikroorganisme lokal adalah larutan hasil fermentasi yang berbahan dasar dari berbagai sumber daya lokal. Larutan MOL mengandung bakteri yang berpotensi sebagai perombak bahan organik, perangsang pertumbuhan, sebagai agen pengendali hama dan penyakit, serta mengandung unsur hara makro dan mikro. Unsur hara makro seperti kalium, nitrogen, dan fosfor. Sedangkan mikro seperti magnesium. MOL juga mengandung zat pengatur tumbuh tanaman seperti auksin, gibrelin, dan sitokinin yang bermanfaat untuk kesuburan tanah dan pertumbuhan tanaman. Beberapa jenis mikroorganisme yang terdapat dalam MOL antara lain Bacillus subtilis, Bacillus cereus, Lactobacillus acidophilus, Spirillum yang dapat meningkatkan kualitas tanah dan pertumbuhan tanaman secara signifikan. Pemberian MOL dapat meningkatkan jumlah daun, bobot basah, dan kering tanaman, serta tinggi tanaman. Fungsi dan manfaat MOL: yang pertama, menyuburkan tanah; yang kedua, mempercepat pertumbuhan akar dan tunas tanaman; yang ketiga, meningkatkan aktivitas mikroba tanah; dan yang keempat, mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia. Karena MOL ini mengandung bahan organik, adapun kelebihan MOL versus pupuk kimia. Yang pertama itu, MOL itu lebih ramah lingkungan karena dia mengandung bahan organik. Yang kedua itu murah dan mudah dibuat karena ada di sekitar kita, seperti bahan utamanya itu bonggal pisang, maka sering kita temukan di sekitar rumah ataupun di pedesaan. Yang ketiga, aman untuk tanaman dan manusia. Yang keempat, memperbaiki struktur tanah secara alami. Adapun bahan-bahan utama pembuatan MOL, yang pertama bongol pisang, yaitu sumber mikroba dan makanan. Kandungan gizi dalam bongol pisang berpotensi digunakan sebagai sumber mikroorganisme lokal karena kandungan gizi dalam bongol pisang dapat digunakan sebagai sumber makanan sehingga mikroba berkembang dengan baik. Mikroba yang dihasilkan dari bongol pisang adalah Azospirillum species yang dapat memperbaiki perakaran sehingga mempengaruhi penyerapan hara. Adapun bahan yang kedua yaitu limbah dapur organik dan serasah tanaman. Itu juga sebagai sumber mikroba. Limbah dapur dan serasah tanaman untuk pembuatan MOL ini juga ditemukan mikroba penghasil hormon tumbuh seperti Bacillus subtilis dan mikroorganisme lainnya yang mampu meningkatkan kesuburan tanah dan pertumbuhan tanaman. Adapun bahan yang lain seperti gula merah dan air cucian beras ini juga sebagai sumber makanan. Gula merah ini berfungsi sebagai sumber karbohidrat dan energi untuk mikroorganisme selama proses fermentasi sehingga mempercepat pertumbuhan mikroba pengurai dalam MOL. Nah, air cucian beras ini mengandung nutrisi, vitamin, dan zat mineral yang menjadi makanan tambahan sekaligus menjadikan lingkungan yang baik untuk mikroba berkembang. Adapun cara pembuatan MOL ini, yang pertama itu membersihkan dan mencuci bonggol pisang, lalu kita potong kecil-kecil. Ini tujuannya untuk mempermudah bonggol ini terurai selama proses fermentasi. Yang kedua itu mencampur dengan potongan serasa dan limbah dapur organik. Ini juga dipotong-potong agar cepat terurai juga. Yang selanjutnya itu ada menuangkan air beras dan gula merah yang sudah dilarutkan. Selanjutnya semua bahan itu diaduk sehingga rata dan kita simpan di wadah tertutup, lalu kita fermentasi selama 7-14 hari. Dalam wadah fermentasi itu kita buka sekitar 3 kali sehari ataupun setiap hari agar gas MOL itu keluar, agar
wadahnya tidak meledak karena gas yang dihasilkan hasil fermentasi. Cara penggunaan itu yang pertama untuk pupuk tanaman. Kita dapat melarutkan mol sebanyak 100 ml per 5 liter air atau 1:50. Dan pengaplikasiannya dilakukan sebanyak 1 kali per minggu. Yang kedua, untuk pengendalian hama. Nah, menggunakan mol dengan dosis 10 ml dicampurkan dengan 1 liter air atau 1:10. Disemprotkan pada tanaman yang terserang hama 5-10 hari sekali. Penyemprotan dilakukan di pagi atau sore hari untuk hasil optimal. Jangan di siang hari, takutnya panas. Adapun proses produksi dan promosi. Pada pengemasan produk, mol siap digunakan itu setelah 1-2 minggu masa fermentasi. Setelah masa fermentasi, mol dikemas ke dalam botol 500 ml. Sebelum dimasukkan ke dalam botol, mol disaring terlebih dahulu. Selanjutnya, setelah disaring, mol dimasukkan ke dalam botol hingga penuh dan ditutup rapat. Dan botol ini diberikan label yang berisi cara penggunaan. Target produk itu yang pertama petani kecil atau kebun rumahan. Yang kedua ada komunitas tanaman hias ataupun hidroponik. Yang ketiga toko pertanian. Adapun penelitian mahasiswa maupun dosen ini dapat menggunakan produk tersebut. Pemasaran menggunakan WA Story, Facebook, TikTok ataupun Instagram dan sosial media lainnya. Membagikan sampel gratis kepada tetangga untuk testimoni. Selanjutnya itu titip dijual di toko pertanian ataupun warung ataupun alat kebun. Yang terakhir ikut bazar desa, UMKM dan pameran pertanian. Dapat disimpulkan, mikroorganisme lokal efektif meningkatkan kesuburan tanah dan pertumbuhan tanaman dengan kandungan mikroba, pengurai, dan hormon tumbuh. Bahan organik seperti serasah pohon dan limbah dapur dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku mol yang ramah lingkungan dan ekonomis. Dengan gula merah dan air cucian beras sebagai sumber nutrisi mikroba. Frekuensi pengaplikasian yang tepat seperti penyemprotan, pengendalian hama, dan pemupukan 1 kali per minggu, serta strategi promosi edukatif yang praktis mampu meningkatkan adopsi mol di kalangan petani dan mahasiswa. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.